Shalom. Selamat sore buat kita semua. Saya percaya karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena perlindungan Tuhan bagi semua kita mulai kembali lagi di kelas pemberitaan sore hari ini. Mari ingatkan samping kiri kanan sambil berjabat tangan, bilang kau dan saya dikasihi Tuhan. Kau dan saya dikasihi Tuhan. Tuhan baik. Saya dikasihi Tuhan. Kita akan memulai dengan pemberitaan kelas pemberitaan sore hari ini. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa, kita memulai kelas pemberitaan sore hari ini. Oleh anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami katakan, kami nyatakan Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk semua hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami nyatakan Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan, Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah selama-lamanya dalam hidup kami. Hanya satu Tuhan, hanya satu Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus namanya. Terima kasih Bapa untuk kekuatan, perlindungan, kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa tidak ada nama lain yang kami tinggikan, tidak ada pribadi lain yang kami tinggikan, hanya Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Kami percaya saat kami bersatu hati memuji menyembah Tuhan, kehadiran-Mu, kuasa-Mu Bapa nyata bagi setiap kami, menguatkan setiap kami, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, memberikan damai sejahtera, sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus dan nama kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga, di hati kami, di jiwa kami, di roh kami seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan siap memuji menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, boleh bersama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat
sesi kali ini sore Tuhan menolong kami. Berkati kami sesi sorenya perhatikan semua peserta Tuhan menolong. Dengan kemampuan ini dan kami bisa jalan sesi ini lewat Roh Tuhan. Dalam nama Haleluya, sama-sama katakan Haleluya. Yang sudah siap ambil nada. Ini kakak hati, lihat kakak dari pimpinan. Ya, lagu-lagu tertentu dia harus overtune, kasih naik nada sedikit. Kadang ada satu, ada setengah, dia naik. Kode begini overtune. Jangan kode begini, tapi angkat lagu satu. Jadi ini juga harus, ini 3 endingnya mau selesai. Nah itu juga dinilai, bisa kasih kode endingnya. Jangan begini, tapi ini angkat ref. Atau ngomong kata-katanya saja. Nanti musik juga akan ikut ya. Iya, mari Pak Franky. Bapak kita selesaikan dulu dengan adat dan budaya, baru nanti mama. Luar biasa karena Tuhan hadirkan di sini dan kami percaya bahwa Nanti ada tambahan dari Ibu Jenny dengan Kak Hati. Ada yang orang pimpin tanpa doa pembukaan, hanya sampai membuka doa mati. Agar orang tahu kok mau memulai sesuatu gitu. Pak Franky tadi bagus. Evaluasi ya, saya evaluasi. Boleh ya? Karena begini, nanti pada gabungan bapak kan pujian. Kenapa saya suruh praktekkan? Seperti tadi ada Ibu Jeret, Ibu tidak bisa di ibadah-ibadah ada duka, ibadah penguatan malam pertama, malam kedua Ibu David yang pimpin, Ibu Heri yang pimpin. Ini ada banyak orang bisa pimpin. Amin. Iya. Tidak bisa pelayanan ini hanya 1-2 orang saja yang kerjakan. Semua orang harus mengerjakan. Di sini kita bisa lihat kemampuannya, kualitasnya. Di pada WPI gabungan Ibu Janet, Ibu Ivo bisa direkomendasikan untuk pimpin. Kan di sini kan bisa dipraktekkan. Waktu mereka pimpinkan suasana seperti suasana ibadah toh. Ya. Kesalahan pasti ada. Semua orang pimpin. Tetapi semakin dikasih jam terbang, semakin dia akan memperbaiki diri. Jangan karena salah ini jangan pimpin. Nanti salah-salah terus, jangan. Itu pemimpin yang bodoh. Dia tidak mau menyiapkan orang lain. Semua orang harus salah dulu. Amin. Iya. Jangan karena takut salah tidak mau tampil. Ya. Jangan karena takut salah tidak mau praktek. Semua orang selalu pasti salah dulu. Amin. Yang penting itu nilainya atau modalnya itu berani. Itu saja. Amin. Saya dulu waktu belajar khotbah juga pasti saya salah. Orang kasih masukan. Semakin hari semakin dikasih waktu dan kesempatan saya melayani, semakin hari saya memperbaiki diri saya untuk mengajar orang lain. Dan sekolah itu juga penting. Banyak orang sekolah tapi tidak mau belajar. Akhirnya orang pakai sarjana ini, sarjana B, sarjana A, B, C, D, tapi kualitas dirinya tidak mumpuni. Ini yang perlu pertanyaan. Nah, seorang worship leader di kelas diajar harus mempraktikkan diri. Amin. Ya, Pak Franky bagus, selalu harus banyak dengan lagu, Pak. Jadi musik dan ketukannya harus sama. Ya, tadi lagu pertamanya apa? Kak Kevin mana? Ada minum ya? Baik. Tadi lagu pertamanya Pak Franky apa? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi.
selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku dapat memeras kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Pak nanti dengar lagu ya. Ya. Seorang yang suka mau belajar pimpin pujian banyak dengar lagu. Amin. Ya banyak dengar musik. Latihan itu penting. Latihan itu penting. Kenapa saya selalu bilang latihan itu sama seperti ibadah? Agar waktu yang kau lakukan di latihan itu, waktu kau tampil itu maksimal. Tapi kalau main-main hanya ambil nada nanti kacau. Orang profesional, orang yang tampil artis-artis dunia saja latihan. Di gereja kalau tidak latihan itu sangat dipertanyakan. Kita belum profesional hanya ambil nada, itu sangat dipertanyakan. Saya selalu menekankan latihan itu penting. Tadi lihat di latihan toh, ada yang nada lari lain, lagu lari lain. Nah itu, di situ dibuktikan. Latihan itu penting. Oke, tadi Prof. Ricky, ya, tempor dan ketukan ya, untuk di situ nanti dengar lagu. Terus yang berikutnya, saya lihat semua pimpin pujian lagu halaman di ruang kudus, ruang maha kudus, pengantar pres. Saya lihat semua rata-rata pimpin pujian 1-2 saja. Jadi pengantar presnya kayak dikasih hilang. Kenapa? Harusnya kan nyanyian di halaman, di ruang kudus, di ruang maha, harus 3 lagu toh. Kenapa dihilangkan? Alasannya? Biasanya suasana seperti tadi kakak pimpin atau Yunes pimpin, suasana itu bisa terjadi biasanya. Lagu pertama waktu setelah dinyanyikan lalu ajak jemaat menyembah, biasanya begitu nyembah ini suasananya dia naik klimaks. Terus biasanya kepekaan itu penting. Waktu nyembah orang suasana sudah di puncak, kadang masuk pengantar pres. Itu bisa. Itu bisa. Begitu pengantar pres selesai, kadang-kadang juga pernah terjadi seperti ini. Tanpa pujian, saya khotbah dulu, berpujian selesai. Bisa. Kenapa? Suasananya sudah klimaks, orang sudah ketemu Tuhan. Jadi kadang-kadang kan ada yang harus liturgi. Nah, ikut maunya Roh Kudus saat itu. Tapi maksudnya tadi saya lihat itu lagunya hanya 2. Sedangkan harus iya. Nah, suasana seperti tadi itu kadang-kadang Roh Kudus bawa seperti itu. Pernah waktu Tasya pimpin lalu klimaks orang menyembah. Nah, dia waktu kondisi seperti itu dia bingung. Jadi dia diam karena dengar semua jemaat sudah ketemu Tuhan. Kalau orang sudah ketemu Tuhan di puncak, nyembah tidak akan berhenti. Kau tidak bisa hentikan. Orang lagi ketemu Tuhan lagi nyembah. Haleluya. Orang nyembah. Jadi waktu dia diam, semua orang lagi nyembah. Dan itu sudah 30 menit sudah lewat. Lalu dia berpikir begini, Bapak harus khotbah. Saya juga berdoa begini, Tuhan kasih tahu dia saya khotbah. Dan dia langsung datang bilang, Roh Kudus sudah mau khotbah. Oh iya, aku juga berdoa. Dia datang kasih banyak, saya khotbah. Selesai khotbah berpresiden selesaikan. Bisa. Ikuti maunya Roh Kudus hari itu. Roh Kudus mau seperti apa? Amin. Karena kadang liturgi yang kita buat juga bisa Roh Kudus rubah. Bisa nangkap. Kenapa saya suruh Bapak harus praktek? Karena ibadah Bapak gabungan, Bapak yang pimpin. Terus kenapa harus latihan? Kadang-kadang hanya ambil nada
ada, terus tidak latihan. Kadang-kadang ada lagu yang belum angkat sini sudah angkat. Dan sering terjadi. Dan mengapa harus latihan? Agar tertib. Saya selalu bilang latihan itu ibadah. Agar waktu kau lakukan di latihan itu, kau akan tampil maksimal dalam ibadah. Tapi kalau kau tidak pernah latihan dalam ibadah tidak maksimal, kesalahannya apa? Kesalahan musuh. Oke, yang berikutnya. Ya, Pak Franky tadi sampai selesai ya. Pak Yules, ya, terima kasih Pak Yules. Bisa jadi apa? Role model praise and worship. Tadi terakhir nadanya lain ya. Iya, tidak apa-apa. Iya. Kak Ivo juga tadi nadanya lain toh. Iya. Latihan penting toh, ambil nada penting, jadi tidak apa-apa. Semuanya Kak Ivo, kenapa ini? Tadi tidak ada pujiannya. Iya. Iya. Jadi iya. Jadi Kak Ivo tidak ada pujian tadi. Ibu Ivo. Ya, Bapak kucinta kau, dimuliakan langsung. Tadi tidak ada lagu praise ya. Jangan biasakan diri begini. Pengantar praise langsung amin. Tadi Ibu Janet pengantar praise langsung amin. Apanya yang amin? Pengantar praise mau masuk pujian harus ada doa. Terima kasih Tuhan, kami akan bersukacita, kami akan bersorak-sorai, kami akan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Lalu pujian, musik angkat lalu pujian. Itu menandakan bahwa kau sedang beralih. Jangan pujian langsung amin. Apanya amin? Bisa nangkap? Bisa. Jadi kenapa ibu-ibu harus tampil? Karena di BBI itu besok gabungan, ibu-ibu harus dibiasakan memimpin pujian. Tidak selamanya Kakak Ati, tidak selamanya Ibu Evo. Kita di sini yang harus belajar tampil. Karena praise and worship kita yang mengajar seluruh Betani. Amin. Iya. Besok Ibu Deti, Ibu Malini akan memimpin. Kalau Ibu Rina kan sudah sering memimpin. Tapi alurnya nanti besok minggu depan kita nilai kan. Tapi ini kan di kelas sudah belajar semua. Bisa nangkap ya. Jadi antara praise, kalau worship dengan praise itu ada itu jeda itu. Setelah pengantar praise harus ada doa. Doanya tidak berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan. Yang sakit di rumah dapat berdoa. Yang belum makan di rumah, belum ada makanan, daerah kelaparan, tidak perlu doa itu. Itu nanti di doa puasa kita doa satu. Atau nanti doa syafaat di rumah sendiri. Ini doa untuk praise. Kami akan bersukacita. Hati kami telah siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Karena tidak perlu amin, musik sudah mulai. Itu perayaan. Musik sudah siap dan itu perayaan. Kenapa? Orang sudah ketemu Tuhan. Orang semua bersukacita hari ini. Nah kata-katanya harus membangkitkan. Jangan sudah mau praise sudah. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Membuat orang semakin tidur. Ini orang lagu mau riang-riang kok. Doanya loyo-loyo. Harus semangat doa. Kami akan bersukacita. Semua umatmu akan bersorak-sorak. Kami akan memuliakan. Haleluya. Kadang dibantu dengan musik, pakai drum, piring itu, simbal itu. Haleluya, mari kita berikan tepukan tangan. Amin. Musik mulai langsung praise. Jadi perlu ada dong. Itu menandakan bahwa kita sedang beralih. Jangan punya selesai semua yang percaya katakan amin apa? Saya lihat beberapa pemimpin pujian di sini beberapa kali tanpa doa langsung bilang, mari semua yang percaya katakan Makanya kelas ini kenapa saya harus mengajar dan menekankan semua hal, semua harus belajar. Tadi ada yang pimpin pujian tanpa ending penting.
Ibu Ivo tadi tidak ada ending, ada beberapa lagu. Janet juga tidak ada ending beberapa lagu. Ending itu penting. Membuat orang terbakar rohnya untuk menyembah Tuhan. Untuk closing ending juga penting. Waktu lagu penutup. Waktu Ibu Heri pimpin beberapa lagu saya tidak ada ending, saya evaluasi, kenapa ada ending? Harus dievaluasi agar semakin baik. Kalau kita dievaluasi orang nyaman dengan kayaknya. Bapak siap? Kalau ibadah gabungan bapak semua pria, kamu siap? Kamu siap? Misalnya Pak Freddy pimpin pujian, Pak Sultan sudah berani. Tidak apa-apa, salah tidak apa. Karena ada dalam hadirat Tuhan. Tidak apa-apa. Seperti tadi, waktu ketukannya sana, fokus saja. Saya tahu karena dia lagi memimpin. Ada dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Hari itu cuma latihan dan praktek. Tapi saya rasa ada dalam hadirat Tuhan. Saya fokus saja. Kesalahannya nanti diperbaiki. Amin. Iya, Ibu Ivon tadi tidak ada praise. Saya lihat di doa puasa itu juga tempat untuk kita melatih diri. Saya lihat orang pimpin pujian hanya penyembahan langsung firman. Kenapa tidak ada praise? Di situ ada perayaan, orang harus merayakan lagu-lagu semangat juga harus ada, seperti waktu ibadah. Tapi saya lihat di doa puasa orang nyembah lagu pertama, kedua, langsung firman. Ini kenapa siapa yang berubah? Doa puasa itu harus ada nyanyian riang, ada praise. Seperti ibadah raya. Karena orang datang di situ dan duduk-duduk saja. Saya berdiri, kasih lemas-lemas kaki, kasih semangat. Waktu pujian diajak berdiri. Nah, kayak saya lihat pimpin di ibadah doa puasa, hari ini Ibu Ivo pimpin. Karena mereka kayaknya pimpin di doa puasa seperti itu. Dan tidak pernah ada pujian di doa puasa. Saya bertanya-tanya, ini siapa yang ngajar? Di doa puasa itu harus seperti ibadah. Harus ada pujian. Agar mempraktekkan dan belajar di situ FA di doa puasa, doa malam, kita hasilkan pemimpin pujian di situ. Nanti kepala FA-nya merekomendasikan itu bisa pimpin pujian di ibadah raya. Kita akan menilai di situ. Kepala FA-nya bilang oh ini bisa pimpin pujian, oke. Minggu keempat nanti dikasih. Belajar musik dan dengar musik. Orang kalau sudah menyesuaikan dirinya dengan gitar, dia cepat sekali bisa nangkap keyboard. Karena orang kalau suka nyanyi sering dengan musik, suka nyanyi, dia gampang sekali nyambung. Bisa nangkap ya? Jadi doa puasa juga harus ada praise-nya, agar semua orang belajar. Saya lihat di sini orang nyaman, gembala tidak mau ngajar. Kan Ibu Yeni yang gembala di sini, tapi nyaman-nyaman saja Ibu Evon, nyaman-nyaman tidak ngajar. Apa yang dikerjakan? Harus ngajar. Orang kalau salah cuma dikasih ingat. Harus ada praise. Saya datang di doa puasa loh, kenapa tidak ada praise? Tidak ada pujian. Kita dari awal sampai terakhir duduk saja. Nanti selesai doa, mari doa Bapak kami lalu berdiri salaman-salaman. Waktu praise aja orang berdiri. Karena itu perayaan. Waktu kita ketemu dalam semua persekutuan, kita sedang ketemu Tuhan dan perlu ada perayaan. Orang kalau ketemu raja, orang bersuka cita, iya loh. Datang dalam sebuah kerajaan. Waktu kita ibadah, kita ketemu siapa? Yesus itu raja. Amin. Semua bersuka, semua bersuka cita. Dari situ mari kita bangkit berdiri, kita akan bersuka cita. Kita akan memuji Tuhan bersama. Entah pakai gitar, entah pakai keyboard, tetapi praise itu penting. Nah karena kebiasaan itu, saya lihat Ibu Ivo, karena di sini tidak ada praise. Di doa puasa kan dia pimpin begitu, tidak ada praise. Saya juga bingung, siapa yang buat aturan itu di sini? Di mana? Ada praise. Ada. Doa puasa, waktu kita ada praise. Karena disuruh berdiri biasanya di doa puasa. Karena semua orang saya latih di FA dan doa puasa. Yang berikutnya, mari kalau tahu ada tambahan dari Ibu Yeni dan Kak Ati, silakan saya kasih kesempatan. Ya harus ada doa antara worship dan praise ya.
Mari. Ada catatan-catatan yang ditemukan. Langsung saja ditujukan ke orangnya. Agar dia evaluasi lalu memperbaiki. Saya merindukan begini waktu doa bukan doa, salam pembuka seperti lagunya Pak Freddy, apapun yang terjadi, Shalom, salam kiri kanan, katakan Tuhan itu baik. Ini mau masuk ke lagu. Terus doa ucapkan lagu seperti ini. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap berkata Tuhan Yesus baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Itu bisa kata-kata. Musik langsung nyanyi, apapun yang terjadi. Jangan lupa kode. Tadi Bapak Freddy kode salah di pujian. Kode harus di atas kepala karena harus dilihat oleh singer musik. Kode tidak boleh terlambat. Nanti pemain musik bingung. Jadi sebelum mau ke ref itu sudah sebelumnya kode. Mau ke ref mau ulang dari pertama. Terus waktu dalam penyembahan mau ganti lagu, jangan lupa kode untuk masuk ke lagu berikutnya. Nah, satu kerinduan saya adalah tema. Nanti saya serahkan ke Kak Kati bagian ini. Kita tadi semua kerinduan Kak Kati Bapak itu waktu pimpin harus langsung bilang tema saya ini. Jadi setiap lagu itu akan sesuai dengan tema setiap lagu. Jadi saya ada suruh Kak Kati bikin contoh 2 tema dengan lagu-lagunya seperti ini supaya kita belajar. Dan kalau bisa usul saya Bapak minggu depan itu pilih lagu sesuai dengan tema dan dikumpulkan, karena semua yang tadi itu acak. Ada lagu kerinduan, ada lagu kebaikan, ada lagu iman, jadi ini acak. Nah, menurut Kak Kati yang bagus itu Ibu Janet, dia punya susunan lagunya itu nyambung. Jadi seperti itu, saya serahkan ke Kak Kati untuk tema. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu buat semua. Ya, saya tadi lihat dari beberapa bapak ibu yang sudah pimpin pujian luar biasa. Tadi saya sempat sharing sama mama, saya bilang saya secara pribadi biasanya kita susun lagu harus sesuai dengan temanya. Jadi misalnya saya mau pimpin pujian di minggu ini temanya iman. Nah, lagu-lagu yang bertemakan iman itu apa saja? Terus kemudian mau memimpin pujian, lagu saya minggu ini misalnya tentang kerinduan. Nah, lagu-lagu tentang kerinduan itu seperti apa? Di halamannya seperti apa? Di ruang kudusnya seperti apa? Di ruang maha kudusnya seperti apa? Pujiannya seperti apa? Dan biasanya di closing itu, lagu tutup biasa dibilang begini, kesimpulan dari tema yang kita bawakan pada saat ibadah itu. Jadi kita waktu nyanyi jemaat nangkap, oh hari ini kita ibadah, temanya itu berbicara tentang iman. Lebih klop lagi kalau hari itu tadi Bapak sempat singgung bilang begini, kalau dia satu dengan firman Tuhan itu klop sekali. Itu luar biasa. Padahal tidak janjian, tetapi firman itu sesuai dengan tema yang dibawakan. Makanya saya sepakat dengan Bapak tadi bilang begini, WL itu harus peka. Jadi tadi saya sempat sharing dengan Mama juga, saya bilang saya merindukan tadi setiap Bapak Ibu yang maju ke depan waktu pimpin, tema saya tentang kebaikan. Oh silakan dinyanyikan lagunya apa supaya teman-teman yang lain juga tahu. Oh temanya kebaikan, oh ini lagu-lagunya. Oh temanya tentang kemenangan, oh ini lagu-lagunya. Minta maaf tadi ada yang nyanyikan lagu pujian, lagu penyembahan di awal, lagu halaman itu bertemakan tentang pengampunan. Kemudian lagu pujiannya itu bertemakan tentang syukur, kebaikan Tuhan. Nah hal-hal seperti ini WL harus tahu penyusunan lagunya seperti apa. Nah biasanya yang saya dapati dari Bapak dan juga Mama waktu kami diajar,
1 minggu sebelum pelayanan biasanya butuh Roh Kudus tanya kira-kira lagu apa yang harus saya bawakan. Itu biasa kita dikasih hikmat. Oh, ada bagian lagu yang ini yang harus kita nyanyikan. Jadi saya singkat saja. Misalnya lagu tentang iman. Nah, sebelum saya catat di sini, sebelum saya sampaikan, saya mau tanya dulu. Kira-kira lagu tentang iman, lagu di halaman itu lagunya apa? Yang sudah biasa WL di hari Minggu coba angkat tangan. Salah juga, benar juga tidak dapat sepeda. Kita semua pulang, makan gorengan dan kita pulang. Yang sudah sering hari Minggu yang biasa melayani WL, singers. Oh, ada Kakak Yules, ada siapa lagi? Mama Lili, jangan ada dosa di antara kita. Ya. Jadi kira-kira lagu di halaman bertemakan iman itu apa? Ada yang tahu? Aku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus belum? Oh, belum. Ini sambil menyelam minum air. Ku percaya bisa difirman. Saya kasih contoh lagu bertemakan iman di halaman. Kita bisa ambil contohnya seperti ini. Hanya Kau Tuhan penolongku, kuasa-Mu terlebih besar. Orang lagi datang dengan masalah, orang lagi datang dengan tantangan, pergumulan berat sekali. Mungkin di rumah dia tidak menjumpai hadirat Tuhan di rumah. Dia susah bertemu dengan Tuhan karena begitu banyak masalah yang dia alami. Tapi waktu dia datang bersekutu bersama-sama, lagu ini bisa menguatkan dia. Saya percaya bahwa Tuhan itu lebih besar di atas segala-galanya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kemudian lagu berikutnya apa yang bisa menopang lagu pujian kedua itu? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Mama Lili, Kakak Yules, Mama Heri, Mama Yuli. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bisa waktu sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Saya percaya bahwa Tuhan saya itu lebih besar. Dia sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidup saya. Itu susunan lagu yang tadi saya bilang di halaman, di ruang kudus, di ruang Maha Kudus. Supaya waktu jemaat datang dia nangkap, dia dengar, oh hari ini saya dikuatkan lewat pujiannya. Kalau kita pujiannya campur aduk, nanti jemaat bingung. Dia tiba-tiba lagi datang dengan satu masalah, tiba-tiba lagunya masuknya tentang lagu peperangan. Dia bingung. Sudah masuk peperangan, temanya apa lagi? Kerinduan lagi kan? Lebih bingung lagi kan dia? Jadi kalau bisa harus bertemakan. Jadi di WNA saya bilang sama mereka, kalau mereka pimpin pujian, saya bilang temanya apa? Oh, tema kami minggu ini tentang bersyukur. Saya cek lagu-lagunya. Biar lagi kalau sampai hari Kamis lagu belum sesuai, saya bilang ganti lagu. Harus belajar, harus tahu lagunya seperti apa. Yang kemarin minggu lalu Bapak sudah bilang, kita lagu halaman, lagu ruang kudus, kemudian lagu ruang kudus, ruang kudus. Saya pernah sharing dengan Tasya, ada bagian yang saya nangkap. Tasya pernah bilang begini, apa yang diterima dari Bapak? Pengajarannya lagu di halaman. Kemarin Bapak sudah menerangkan tentang pola tabernakel. Nah, lagu di halaman itu menceritakan kan tentang kita dulu. Setelah kita,
kemudian ruang kudus itu kita dengan Tuhan. Nah, kemudian di ruang kudus itu sudah tidak ada kita di sana. Itu hanya Tuhan saja di sana. Jadi mulai lepas dari penyembahan sampai pujian, sampai kolekte, sampai firman Tuhan, sampai lagu tutup itu bukan cerita tentang kita lagi. Itu hanya cerita tentang Tuhan. Jadi lagu di halaman itu mungkin tadi dibilang begini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Nah, kemudian lagu Ruang Maha Kudusnya apa? Setelah kita nyanyi ku bersyukur Tuhan, kira-kira lagu yang kedua apa? Lagu Ruang Maha Kudus ini kayaknya ada yang masih salah tangkap nih. Bukan berarti ruang kudus terus lagunya harus bertemakan kudus-kudus. Tapi di ruang kudus itu kita dengan Tuhan itu dibilang begini, kita sama-sama seperti kita duduk dengan kita punya kekasih, kita sedang bermanja-manja dengan dia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau sampai kita membayangkan wajah Tuhan, kita sedang bermanja-manja dengan dia. Kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Itu di ruang kudus. Kemudian di lagu Maha Kudus, di ruang Maha Kudus seperti apa? Ku kagum hormat akan Kau, Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh jatuh dimengerti. Jadi makanya di sini apa-apa harus temanya ditentukan dulu. Jadi tadi waktu maju, izin ya Bapak Ibu, saya temanya kebaikan. Karena saya dengar ada beberapa lagu, puji Tuhan sudah bagus. Saya dengar dari semua lagu yang bisa tersusun, yang saya bisa nangkap lagunya Ibu Janet. Lagunya tersusun. Saya bilang, mama puji Tuhan, Ibu Janet punya lagu tersusun. Tadi lagu pertama, Tuhan selalu menolong. Nah ini WL juga jangan salah ucap lirik lagu, judul lagunya ya. Kadang tadi saya tanya judul lagunya musim akan selalu berganti, itu lirik pertama. Judulnya itu Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Lagu keduanya tadi sebab Kau besar. Tadi Bapak bilang, kenapa semuanya dua lagu? Saya bilang mungkin contoh tadi saya buka dulu. Jadi tadi saya bilang sama Mama, kenapa saya tidak ambil lagu kedua? Karena di lagu kedua itu juga dia menceritakan bisa pakai di ruang Maha Kudus. Seperti itu. Jadi penting sekali penentuan tema waktu mau membawakan pujian. Jadi tidak halaman berbicara tentang kebaikan, kemudian pujian berbicara tentang pengampunan, kemudian firman berbicara tentang kerinduan, kemudian lagu tutup berbicara tentang berkat. Tapi bagaimana kalau bisa, dan saya berharap pasti kita semua bisa, karena saya juga belajar sampai hari ini masih belajar. Pujian pertama, penyembahan pertama waktu kita nyanyi, pujian kedua itu mengaminkan pujian yang pertama. Penyembahan yang ketiga, dia mengaminkan pujian kedua, penyembahan kedua dan penyembahan pertama. Begitu juga pada pujian. Begitu juga pada pujian. Pujian kedua, sebelum kita nyanyikan pujian, kalau bisa pujian pertama, pujian kedua itu dia berkaitan dengan pujian yang pertama. Saya tadi Mama Gembala bilang, ternyata WL itu tidak mudah. Tidak mudah. Kita harus bagaimana bekal untuk menyusun sebuah lagu. Kadang ada lagu-lagu yang bisa kita pakai di refnya saja. Nah misalnya contoh kasusnya kemarin di WL ada seorang ibu yang pimpin WL di sana. Dia sharing ke saya, bagaimana kakak kalau misalnya lagu saya bawakan misalnya
Aku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kemudian ibu bilang, saya bisa pakai lagu tapi saya ambil refnya saja nak. Ku yakin kau hadir di sini. Saya bilang boleh, karena di lagu pertama itu ada bagian yang dibilang begini, tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku. Waktu Yesus hadir tidak ada ketakutan, waktu Yesus hadir tidak ada kegelisahan. Jadi makanya saya bilang kita WL tidak hanya sekedar kita mengetahui punya sebuah dibilang lagu-lagu saja, tetapi kita harus tahu bahwa penempatan lagu ini di lagu bertemakan iman. Oh, lagu ini dia bertemakan bersyukur. Lagu ini tentang kerinduan. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan. Dan contoh untuk ada tadi Mama bilang ada dua tema. Jadi saya lempar nih kepada Bapak Ibu, kira-kira tema iman lagu halaman tadi yang saya sebutkan, kuasamu terlebih besar, boleh. Semi praise-nya tadi kita baru nyanyi loh. Ada yang lain bisa sebut saja kira-kira, dia takut salah sampai kita belajar. Nah, saya kasih list lagu tema iman. Saya taruh di sini ada kuasamu terlebih besar, kemudian aku punya Tuhan yang besar, bisa di medley atau bisa disambungkan dengan lagu sebab kau besar perbuatanmu ajaib, itu bisa. Tapi kemarin saya sebelum lanjut, saya minta maaf saya teringat bagian ini. Kemarin ada seorang ibu yang sharing ke saya dari list lagunya. Saya bilang sama ibu, penyembahan itu tidak bisa hanya di bawah saja. Dia tidak bisa lari seperti itu saja. Tapi penyembahan itu dibilang begini, dia harus klimaks. Dari bawah dia harus memuncak. Nah, bagian ini yang sering ditekankan oleh Bapak buat kita para pelayan. Karena ini bukan aturan alur penyembahan. Jadi penyembahan itu dia tidak membuat orang itu jenuh. Tapi orang menjadi dibilang begini, penasaran dan mau datang lagi untuk menyembah Tuhan. Jadi dia tidak bawa orang untuk dibilang hanya datar saja seperti. Tapi ada bagian yang dibilang penyembahan itu dia harus memuncak, dia harus klimaks. Jadi bagaimana kita bawa itu pujian dari bagian pertama sampai dia harus. Jadi saya bilang sama ibu minta maaf, temanya apa ibu? List lagunya mana, temanya apa? Ini tidak ada tema, itu menyanyi saja. Aduh ibu, saya butuh tema. Saya butuh tema supaya kita sama-sama bisa belajar, sama-sama kita bisa saling mengarahkan. Saya bilang kalau ada tema lebih mudah. Saya bilang begitu sama ibu. Dan puji Tuhan, saya bilang ibu bagian ini yang membuat ibu mungkin tadi bilang kayak penyembahan itu ya. Karena ada lagu yang ibu bisa pakai di bagian itu, ada bagian yang ibu tidak bisa pakai lagu ini di bagian penyembahan. Jadi kita harus tahu tentang lagu seperti apa, posisi lagu itu di halaman seperti apa, kita harus tahu, bukan asal sekedar kita memasukkan lagu saja. Nah lanjut, tema iman yang tadi kuasamu terlebih besar, aku punya lagu yang kedua, aku punya Tuhan yang besar, kemudian besar Allahku bisa, kemudian pujiannya. Kira-kira pujiannya apa kalau tema iman? Pengharapanku bisa. Apa lagi? Ini Bapak kasih lagu-lagu yang sangat mudah ini kalau kita pemula mau belajar. Ada lagi? Ku diberi kuasa bisa. Pujian pertama boleh. Kemudian kedua? Yang kedua boleh?
biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Refnya bagaimana, Pak? Refnya? Oh, tidak ada ref, dia. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Oke, bisa dikolekte. Lagu itu bisa ditaruh di kolekte. Nah, yang kedua kita bisa pakai pujian, serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Itu lagu pujian. Nah, lagu kolektif tadi Bapak ada sebut bisa pengharapanku, itu bisa sana. Nah, kemudian firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kira-kira lagunya apa? Yang mudah-mudah saja, yang gampang untuk kita tahu. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Sangat bisa. Selain lagu itu ada lagi? Firman-Mu berkata kau besertaku, bisa. Kemudian lagu tutup. Kira-kira bertemakan iman, lagu tutupnya apa? Lagu tutup itu dibilang begini, dia menentukan lagu pertama sampai dengan lagu terakhir. Itu kesimpulannya ada di lagu tutup. Aku punya, bisa. Aku punya Tuhan yang besar, bisa. Ya, kalau kita ambil semi praise-nya di penyembahan, boleh tidak pakai di lagu tutup? Boleh. Untuk mengaminkan setiap pujian yang kita bawa, boleh sangat. Selain itu ada lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Doa Yabes, kiranya boleh di lagu tutup, boleh. Jadi tidak semua lagu bisa kita bawa juga di ibadah. Kita harus sesuaikan dengan tema. Saya berapa kali di WNA, ada seorang WL itu langganan saya suka bawa lagu-lagu vokal grup. Di YouTube kirim, saya bilang, Bapak ini kita bukan bawa lagu vokal grup. Tidak semua lagu kita bisa pakai. Lagu vokal grup, tapi vokal grup seperti apa dulu? Karena tidak semua lagu kita bisa pakai. Bukan lagu rohani jadi bisa bawa semua, tidak. Lagu rohani itu belum tentu kita bisa nyanyikan semua. Ada bagian-bagian yang bisa kita nyanyikan, ada bagian-bagian yang bisa kita nyanyikan. Mungkin seperti itu. Kalau mau penjelasan lebih lanjut, ada nomor saya di bawah ini. Kemarin ada satu ibu sudah WA saya. Kakak, tolong ya, bantu-bantu sedikit dulu. Kalau kau bingung ke WA kemarin, tidak apa-apa, sama-sama saya juga belajar. Saya lebih senang kalau kita sama-sama saling mengisi, saling melengkapi, sama-sama kita belajar. Jadi mungkin seperti itu. Nanti tema bersyukur, masih ketemu Kamis depan, jadi Kamis depan lagi baru tema bersyukur. Kalau ini tema iman dulu. Mungkin seperti itu, Bapak. Saya bagikan, terima kasih Tuhan berkati. Ya. Iya. Yang belum minggu depan ya. Tema itu penting betul. Dan berkati kita bisa. Kita berdoa, kita akhiri pertemuan Bapa dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami bangga dengan Tuhan yang hebat. Tuhan memberkati setiap materi agar diterima oleh semua peserta yang serius kelas pemuridan ini. Tuhan berkati agar apa yang diajar, apa yang kami belajar dan mempraktekkan. Dan malam ini banyak hal yang kami belajar. Tuhan menolong kami, Roh Kudus itu guru buat kami semua. Yang kurang Roh Kudus akan memperlengkapi melalui kelas ini. Ada bagian-bagian yang hamba sampaikan ke hati, sampaikan juga Ibu Deni. Tuhan juga menolong kami semua.
sebentar kami akan berikan persembahan. Tuhan juga mau berkati. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang bersedia Tuhan juga